Seperti saya sampaikan pada episode sebelumnya dalam serial video ini, orang kerap kali menyatakan legal reasoning itu adalah judicial reasoning. Penalaran hukum adalah penalaran sebagaimana dilakukan oleh para hakim. Sebenarnya tidak selalu harus demikian, karena langkah-langkah penalaran hukum itu juga sama saja dilakukan oleh semua orang yang sedang menggunakan peranata-peranata hukum untuk mencari penyelesaian atas suatu kasus konkret yang tengah dihadapi. Dalam buku saya berjudul Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, saya memperkenalkan 6 langkah penalaran hukum itu. Langkah pertama adalah dengan memetakan fakta-fakta yang terjadi pada suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Kita perlu memilah mana fakta yang relevan dan tidak relevan. Sebenarnya, pada langkah pertama ini, penguasaan kita terhadap bidang keilmuan hukum kita sudah dituntut. Karena kita harus juga memiliki kriteria untuk melakukan pemilahan-pemilahan tersebut. Jika kita berperan sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak yang berperkara, misalnya dalam perkara perdata, kita umumnya hanya mendapat asupan informasi dari salah satu pihak. Hasil pemetaan berupa duduk perkara ini artinya tidak sekali selesai dibuat, karena sangat mungkin berubah seiring dengan munculnya sanggahan-sanggahan atau bukti-bukti dari pihak lawan. Langkah kedua adalah pengkualifikasian fakta tadi ke dalam suatu terminologi hukum. Di sini kita sudah dituntut untuk mampu mengaitkan peristiwa konkret tadi dengan konsep-konsep hukum yang tersedia. Termasuk di dalamnya tentu saja kemampuan mencari sumber-sumber hukum yang relevan. Hasil dari pengkualifikasian ini berupa penetapan tentang area hukum dari perkara itu dan dasar-dasar hukum yang dapat digunakan. Langkah ketiga adalah penstrukturan norma hukum yang sudah dipilih tadi. Ini langkah yang sangat penting karena norma hukum itu harus diberi makna tertentu, yakni mencari tahu kebijakan apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita bisa memastikan kita memang tidak salah pilih dalam mencari dasar pijakan normatif atas kasus yang sedang kita tangani. Dalam sistem peradilan modern, urusan pemilihan dasar hukum ini umumnya sudah tinggal diterima oleh para hakim. Karena semuanya tercantum dalam berkas yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum, penggugat-tergugat, pemohon atau termohon. Namun hakim juga diminta tetap harus mengkritisi dasar-dasar hukum yang disodorkan itu. Norma-norma dasar hukum ini tidak selalu lengkap tersedia, bahkan mungkin saja belum ada sama sekali. Dalam hal inilah diperlukan ada penemuan-penemuan hukum, sehingga suatu norma dapat diperluas atau dipersempit ruang lingkupnya. Semua itu harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan pakem-pakem keilmuan hukum. Langkah keempat adalah penerapan struktur norma tadi ke struktur kasusnya. Di sini kita masuk ke dalam silogisme. Struktur norma itu kita jadikan sebagai premis mayor, sedangkan struktur kasusnya sebagai premis minor. Tiap-tiap unsur dari struktur norma itu perlu disilogismekan. Secara teoritis, silogisme yang digunakan pada tahap ini adalah silogisme kategoris. Baru setelah semua unsur disilogismekan dan konklusi semuanya dikatakan telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam norma, maka tahap berikutnya adalah menentukan apa akibat hukumnya. Pada tahap ini, silogisme yang digunakan adalah silogisme hipotetis. Dalam suatu perkara hukum di persidangan, langkah keempat ini tentu tidak hanya dilakukan oleh hakim. Penuntut umum juga melakukannya. Penasihat hukum atas nama terdakwa juga melakukannya. Jadi dengan demikian, ada banyak versi tentang bangunan silogisme tersebut. Bahkan sesama hakim di dalam suatu majelis mungkin saja berbeda-beda pandangannya. Langkah kelima adalah penyeleksian dari versi-versi yang ada untuk diputuskan mana yang paling tepat untuk perkara itu. Tiap-tiap alternatif penalaran itu diverifikasi dengan argumentasi yang tepat. Di dalam pengadilan, tugas ini ada pada pundak para hakim. Dengan kebijaksanaan yang mereka miliki sebagai pengambil keputusan, mereka diminta untuk seoptimal mungkin mengerahkan semua modalitas yang dimiliki. Namun, karena kita berbicara dalam ranah penalaran hukum, saya ingin mengatakan bahwa hakim pada langkah kelima harus tetap menempatkan rasionalitas pada tempat yang utama. Sebab, di antara semua modalitas yang dimiliki manusia, rasio adalah modalitas yang paling dapat diterima secara intersubjektif dalam jangka waktu yang lama. Suatu putusan mungkin saja mendapat reaksi pro dan kontra dari masyarakat, namun terkadang reaksi itu hanya sesaat. Ketika situasinya sudah berubah, mereka mungkin dapat berubah pikiran dan menjadi lebih rasional.
Langkah terakhir atau langkah keenam adalah tindakan memformulasikan pilihan terbaik itu ke dalam dokumen hukum, yang kemudian dokumen itu menjadi milik publik atau public domain. Karena sudah menjadi milik publik, maka dokumen itu pasti akan dicerna oleh masyarakat luas dan bukan tidak mungkin akan mendapat tanggapan yang beraneka ragam. Apabila di dalamnya ditemukan ada pertimbangan yang sangat bagus dan kontributif bagi pengembangan ilmu hukum, maka putusan itu punya potensi untuk dijadikan pegangan bagi pengambil keputusan selanjutnya. Dalam bahasa hukum, kita mengenal istilah jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum dalam arti formal. Ya, walaupun contoh yang diberikan kerap menyebutkan putusan hakim, saya ingin menekankan bahwa langkah-langkah ini pada hakikatnya bisa dipakai oleh siapapun yang ingin bernalar hukum. Saya ambil contoh dalam penyusunan pendapat hukum atau legal opinion. Jika Anda seorang konsultan hukum, Anda juga pasti disodori fakta-fakta oleh klien Anda. Anda tentu perlu memetakan duduk perkaranya. Jadi awalnya sama. Ujungnya juga sama, bahwa Anda harus memberi pendapat atau rekomendasi terbaik dari semua alternatif yang tersedia. Ketika seorang perancang peraturan diminta membuat suatu draft aturan, pada hakikatnya ia juga harus mencermati fakta-fakta di lapangan. Seberapa urgensi fakta-fakta itu untuk diatur dalam suatu norma hukum. Lalu ia akan mencari tahu aturan yang sudah ada sebagai landasan yuridisnya. Demikian seterusnya, ia sampai juga akhirnya ke pengambilan keputusan untuk menawarkan suatu naskah peraturan. Dalam kursus-kursus advokat, kerap kali diajarkan tentang panduan menyusun analisis hukum dalam 4 langkah, yang dikenal dengan nama metode IRAC, IRAC, singkatan dari issue, kemudian rules, application, dan conclusion. Pada tahap issue, dirumuskan apa pertanyaan yang ingin dijawab. Tidak hanya satu pertanyaan mungkin, bisa saja beberapa pertanyaan. Artinya pada satu kasus, bisa saja terdiri dari sejumlah isu. Misalnya, isu tentang yuridiksi peradilan, isu tentang subjek norma, isu tentang kualifikasi dari tindak pidana, dan sebagainya. Isu ini biasanya muncul karena dipicu oleh fakta-fakta di ranah empiris. Lalu rules. Di tahap rules ini dicari dasar hukumnya yang paling tepat untuk tiap isu itu. Kemudian application, ya, bermodalkan tentang pemahaman isu-isu hukum dan aturannya, maka langkah berikutnya adalah menerapkan aturan itu pada isu tadi. Kemudian terakhir conclusion. Ini tahap terakhir berupa pengambilan keputusan. Saya ingat dulu ada seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada, Profesor Sudikno Mertokusumo, yang mengajarkan pada kami tentang keterampilan para ahli hukum. Menurutnya ada 3, yaitu mengidentifikasikan problematika hukum, ya, legal problem identification, kemudian menawarkan alternatif jawabannya, ya, berupa legal problem solving, dan terakhir, pengambilan keputusan atau decision making. Jadi, pada dasarnya, semua tadi, apakah 6 langkah, 4 langkah, 3 langkah, pada dasarnya merupakan satu panduan langkah-langkah penalaran hukum juga. Ya, saya ingin menyimpulkan episode kali ini dengan mengaitkan pada satu episode sebelumnya. Ya. Di situ saya katakan bahwa penalaran hukum mempunyai dasar yang kuat pada penggunaan logika deontik dan retorik. Peran bahasa sangat penting, juga kemampuan berkomunikasi untuk menggali data dan informasi sebanyak mungkin, dan kemudian mampu menyampaikan hasil penalaran itu kepada pihak lain agar dapat diterima sebagai suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut pakam-pakam keilmuan hukum. Semua ahli hukum dituntut untuk cermat dalam berbahasa. Jika ditanya lebih teknis seperti apa penalaran hukum itu dijalankan, maka kita tadi menyebut ada beberapa langkah. Para ahli memahami langkah-langkah itu pada garis besarnya sama. Terserah kita mau memakai berapa langkah. Jika mau lebih rinci, kita pakai 6 langkah. Mau yang lebih sederhana, bisa pakai 4 langkah. Atau 3 langkah. Intinya tetap sama. Semua langkah ini dapat dipraktekkan untuk semua kegiatan bernalar. Tidak harus untuk penalaran para hakim saja. Hasil dari penalaran ini dapat dituangkan dalam berbagai dokumen hukum.